Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, para pecinta sinetron Suami Pengganti dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Bang Mimin yang selalu setia menemani Anda untuk memberikan ulasan dan bocoran tentang alur cerita sinetron Suami Pengganti. Lalu bagaimanakah kejadian berikutnya? Kita lihat saja cuplikan videonya berikut ini. Dita yang mual-mual akhirnya memutuskan untuk mentespek apa yang terjadi. Dan pasti lihat ternyata dirinya positif hamil. Dita yang kebingungan akan hal itu langsung menelpon si Dion dan ingin bertemu dengan Dion. Di alur cerita lainnya juga di sana pun ditatkala Sisil bersama si Selin, tiba-tiba datang Ariana. Sisil yang membocorkan semuanya kepada Ariana hingga Ariana datang ke lokasi tersebut. Mula-mula Ariana menanyakan kenapa mereka berada di sana. Dan ternyata Sisil membocorkan bahwa dirinya habis bertemu dengan pemegang saham. Ariana sangat marah kepada si Selin kenapa Selin tak mengabari Ariana. Dan Ariana pun mengatakan bahwa jikalau ada meeting dengan siapapun harus sepengetahuan Ariana. Tentu saja Selin yang kepergok dan ketangkap basah hal itu langsung malu dan meminta maaf kepada Ariana. Dan Sisil pun berkata kepada Ariana bahwa sebenarnya dirinya akan merebut perusahaan. Namun Ariana bersikap tenang. Di adegan lainnya pula di sana ada Dita yang kekelabakan karena positif hamil. Dita pun bertemu dengan si Dante. Di saat salah satu obrolan Dita memberitahu Dante tentang kehamilannya. Mula-mula Dante yang merasa senang karena dengan demikian besar kemungkinan Saka untuk menceraikan si Dita. Namun tetap saja Dita merasa ketakutan karena menurut Dita bayi yang dikandung kelak oleh dirinya itu anak siapa. Di saat Dita mengobrol dengan Dion, ternyata Dita melihat mobil Ariana. Dita pun langsung buru-buru ke ruangan Saka. Di saat Ariana belum lama berada di ruangan Saka, Dita pun langsung menyusul dan menghampiri Ariana. Seperti biasa, Dita yang langsung marah-marah kepada Ariana. Padahal seringkali Ariana menegaskan bahwasanya tak ada hak Dita untuk mengusir Ariana. Sedangkan yang diketahui bahwa istri sahnya Saka adalah Ariana. Tak cukup sampai situ, ternyata Dita pun membawa Ariana keluar dan mengajak ngobrol di luar. Dita yang selalu menyalahkan kejadian ini, di mana Saka masuk ke rumah sakit kepada Ariana. Tentu saja Ariana tak terima akan perlakuan Dita terhadap dirinya. Ariana pun mengatakan bahwa sebelum kejadian ini Saka menghampiri Ariana dan mengatakan akan menceraikan si Dita. Mendengar hal itu, Dita sangatlah marah hingga akan menampar si Ariana.
Namun Ariana yang selalu sigap dan menahan tamparan daripada si Dita. Akhirnya Dita tak berhasil untuk menampar Ariana. Ariana pun kembali memasuki ruangan. Di saat Ariana di dalam ruangan, Ariana melihat jejak-jejak kesadaran Saka, dimulai dari tangan yang bergerak. Akhirnya Saka pun membukakan kedua kelopak matanya. Tak lama kemudian disusul dengan Dita. Dita yang tak mau kalah saing dengan Ariana langsung buru-buru mendekati Saka dan menyuruh Ariana pergi. Ariana pun buru-buru memencet bel karena yang dilihat oleh Dita dan Ariana di sana Saka yang ingin berbicara tapi tak bisa. Di lain kejadian, di sana pun ada Kusuma yang berniat ingin menjenguk Saka, mengajak istrinya yaitu Ibu Depi. Ternyata hati seorang ibu susah jikalau sudah tersakiti, termasuk yang dirasakan oleh Ibu Depi. Bu Depi merasa kesal kepada Saka yang telah melukai hati anaknya, sehingga Ibu Depi enggan untuk menjenguk si Saka. Ibu Depi yang seolah-olah menganggap Saka sudah tidak ada dari perusahaan. Namun Kusuma yang sudah terlanjur sayang kepada Saka, beribu-ribu cara dan beribu-ribu bahasa yang dikeluarkan oleh Kusuma kepada Depi. Di salah satunya Kusuma mengatakan bukankah Saka adalah salah satu pemegang saham. Anjani pun bisa menengok kepada Saka di saat Saka sakit. Kenapa Depi istrinya tidak bisa? Depi yang kesal kepada Saka ditambah mendengar nama Anjani semakin kesal, hingga Depi pun berniat meninggalkan suaminya dan menyuruh suaminya menjenguk dengan Anjani. Di lain cerita, di saat Ariana memencet bel untuk datangnya dokter, akhirnya datanglah dokter. Dokter pun membukakan alat yang dipasang olehnya. Ariana dan juga Dita merasa tegang melihat keadaan Saka. Dan di sana pun dokter menjelaskan bahwasanya luka yang dialami oleh Saka sangat berat sekali hingga terjadi yang dinamakan kelumpuhan. Di dalam hati Dita yang enggan mengurusi Saka karena dengan kondisi seperti ini akan merepotkan dirinya. Lain cerita dengan Ariana yang ingin Saka baik-baik saja dan mengatakan kepada dokter bahwa dokter tolong untuk penanganan yang terbaik buat Saka. Dan dokter pun memperkirakan bahwa kejadian ini tak akan lama. Dan di sana pun ada tim dokter yang akan memeriksa dan mengontrol. Mudah-mudahan Saka di dalam lumpuh dan sarafnya terganggu tak akan lama. Mungkin hanyalah cuplikan video yang dapat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.